bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ahmad Akon Failasuf dari kelas BPIA dengan NIM 3052421. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam dengan 6 blok. Yang pertama, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk. Pada masa ini, pada zaman tersebut bisa kita sebut dengan zaman jahiliyah. Karena pada masa ini orang-orang Arab identik dengan kondisi sosial yang sangat buruk, seperti perbudakan, berpoligami, pelacur, penyembahan berhala, membunuh bayi perempuan, berjudi, dan minum khamr, dan juga seringkali kerap perang antar suku. Banyak pertumpahan darah, dan orang yang mempunyai anak perempuan mereka akan menguburnya secara hidup-hidup karena mereka pikir memiliki anak perempuan itu adalah aib, dan menganggap bahwa anak perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jika seandainya anak perempuan itu lolos dan tidak dibunuh, maka anak perempuan itu akan hidup dalam kehinaan. Tidak hanya perempuan, anak laki-laki juga dibunuh karena mereka takut miskin karena mempunyai seorang anak. Yang kedua, dulu masyarakat Arab hidup di dalam budaya yang dikenal sebagai masa jahiliyah, di mana orang-orang menyembah berhala, ketidakadilan sosial, dan penindasan adalah hal yang umum. Islam datang sebagai agama yang membawa ajaran tauhid, dan akhlak mulia dan keadilan sosial. Setelah munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira dan menjadi awal dari dakwah Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW berdakwah atau menyebarkan agama Islam dengan cara bertahap. Pertama, beliau seringkali berdakwah pertama kalinya pada istri dan kerabat-kerabatnya. Pada masa itu ada beberapa orang yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awal. Yang termasuk dalam as-sabiqunal awal itu yang pertama adalah istrinya, yaitu Sayyidatina Khadijah atau istri Rasulullah SAW. Yang kedua, ada dari kalangan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW yang masuk pada saat beliau berusia 10 tahun. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah, merupakan budak dan sekaligus anak angkat Rasulullah. Yang keempat, putri-putri Rasulullah seperti Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Yang kelima ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah yang dikenal karena keimanannya yang sangat kuat dan perannya dalam penyebaran Islam. Selain sahabat, beliau juga mertuanya Rasulullah karena Rasulullah menikah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Siti Aisyah pada bulan Syawal 10 kenabian. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam,
kurang lebih 3 tahun. 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka datanglah petunjuk Allah dengan turunnya wahyu Quran Surat Al-Hujurat ayat 94 untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Yang keempat, pada saat itu Umar bin Khattab tidak berniat untuk membunuh Rasulullah, namun pada saat di perjalanan Umar diberitahu bahwasannya adiknya telah masuk Islam. Akhirnya Umar yang tadinya berniat untuk datang ke kediaman Rasulullah dan ingin berniat jahat kepada Rasulullah, akhirnya Umar menuju dan berbalik arah menuju rumahnya Fatimah binti Khattab. Dan di sana Fatimah sedang membaca Al-Quran bersama suaminya. Singkat cerita, akhirnya Umar bin Khattab diantar Fatimah untuk menemui Rasulullah dan bersaksi setelah beliau mendengar bacaan surat Toha dari Fatimah. Hati Umar tersentuh mendengar bacaan Al-Quran dan akhirnya Umar pun masuk Islam. Setelah masuknya Umar bin Khattab ke dalam ajaran agama Islam, memberikan dampak yang sangat besar terhadap dakwahnya Rasulullah SAW, seperti mengubah arah dakwah Rasulullah, memberikan kekuatan dan keberanian kaum muslimin, membentuk kafir Quraisy, membuat kafir Quraisy lemah, memperluas kekuasaan Islam, dan membentuk ilmu pengetahuan Islam, juga membangun pendidikan Islam. Yang kelima, setelah masuknya Umar bin Khattab, banyak orang Arab Mekah yang masuk Islam. Orang kafir Quraisy banyak yang tidak suka akan hal itu. Akhirnya kaum kafir Quraisy banyak yang menyiksa penduduk Mekah yang memeluk agama Islam dengan siksaan yang sangat-sangat tidak manusiawi dan sangat kejam. Mereka melakukan itu bertujuan untuk agar penduduk Mekah yang masuk Islam atau memeluk agamanya Nabi Muhammad, agar mereka bisa berbalik lagi untuk meyakini atau mempercayai ajaran nenek moyangnya. Penyiksaan ini dilakukan lebih-lebih kepada penduduk yang lemah, yang tidak memiliki pembelaan atau perlindungan. Mereka benar-benar menjadi sasaran pelampiasan amarah dan kedengkian kafir Quraisy terhadap Islam dan pemeluknya seperti keluarganya Yasir. Keluarga Yasir merupakan budak dari Bani Makhzum. Mereka adalah pemeluk agama Islam pada suatu ketika Bani Makhzum menggiring keluarga Yasir ke padang pasir. Maka saat itu terik panas yang membakar. Lalu mereka disiksa di tengah panasnya sinar matahari. Pada suatu ketika, pada saat mereka disiksa, Rasulullah pun lewat dan beliau bersabda, "Ubshiru ala Ammari wa ala Yasir, fa inna mau'idakum jannah." Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Berbahagialah wahai ahlul Ammar dan keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Ada juga yang disiksa, yaitu seperti sahabatnya Rasulullah SAW yang sangat masyhur dan dikenal karena keindahan suaranya, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dan ibunya yang bernama Hammamah, ia adalah budak dari Bani Jumah. Bilal bin Rabah memiliki hati yang sangat bersih dan jujur dalam Islam. Begitu majikannya tahu, yaitu Umayyah bin Khalaf, mengetahui keislamannya Bilal bin Rabah, maka Umayyah membawa Bilal ke padang pasir dan beliau dilentangkan di atas padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih dengan batu yang besar. Pada saat itu Abu Bakar pun lewat dan melihat sahabat Bilal sedang disiksa dan melihat kondisi Bilal yang sangat tidak berdaya.
Abu Bakar pun menyampaikan keinginannya untuk membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah, dan akhirnya Abu Bakar pun berhasil membeli dan membebaskannya. Yang keenam, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah karena perlawanan kaum Quraisy yang menolak ajaran agama Islam. Penolakannya dilakukan sangat-sangat kejam dengan cara menyakiti dan bahkan hingga berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Kekejaman itu tidak ditunjukkan hanya kepada Nabi, bahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Dari semenjak itu akhirnya Rasulullah dan para umat muslim yang ada di Mekah hijrah ke Madinah. Pada saat itu sedang musim panas tahun 622 Masehi. Setelah hijrah ke Madinah, akhirnya orang-orang muslim di sana hidup bahagia dan Islam pun berkembang pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.